pembahasan tentang perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita atau ikatan suami istri yang mana tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini Indonesia lebih menganut sistem hukum civil law yang mana lebih mengutamakan asas legalitas atau lebih ke arah peraturan perundang-undangan. Dan untuk Inggris sendiri adalah negara yang menggunakan sistem common law atau tidak adanya asas legalitas, yang dimana segala keputusan yang diambil berdasarkan putusan hakim. Baik, untuk perbedaan perkawinan Indonesia dan Inggris, yang dimana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana ikatan lahir batin antara seseorang pria maupun wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dapat dikatakan secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kompilasi hukum Islam serta Undang-Undang Hukum Perdata dalam KUH Perdata Buku 1 dan merupakan dasar legal dari hukum keluarga di Indonesia. Dan untuk Inggris sendiri, pernikahan adalah penyatuan dua orang yang diakui secara hukum sebagai pasangan dalam hubungan pribadi. Namun pada tahun 2013, undang-undang pernikahan atau pasangan sejenis itu dilegalkan di Inggris dan Wales. Hak untuk menikah adalah hak asasi manusia yang dimana dicatatkan dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia pasal 12, di mana pria dan wanita usia perkawinan berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga sesuai perundang-undangan nasional yang mengatur melaksanakan hak ini. Ini juga merupakan dari hukum Inggris di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1998. Pembatalan perkawinan Indonesia dan Inggris. Untuk Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan. Yang pertama, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, yaitu pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, salah satu pihak memalsukan identitas diri yang misalnya agamanya maupun usianya, diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan tanpa seizin dan sepakatan pihak lainnya, pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang terakhir, perkawinan tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk Inggris sendiri, pembatalan adalah cara mengakhiri perkawinan seperti perceraian. Namun, pembatalan perlu menunjukkan bahwa pernikahan itu baik tidak valid di tempat pertama atau tingkat salah satu alasan di bawah ini. Yang pertama, pernikahannya adalah tidak sah menurut hukum, yaitu adanya kekosongan pernikahan dapat membatalkan pernikahan tersebut. Yang kedua, pernikahannya rusak atau voidable. Pernikahan tersebut dapat membatalkan pernikahan jika yang pertama belum pernah berhubungan seks dengan pasangan yang sudah dinikahi. Yang kedua, tidak benar menyetujui pernikahan. Yang ketiga, orang lain memiliki penyakit menular seksual ketika menikah. Yang keempat, wanita hamil dalam pria lain ketika menikah. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan pembatalan. Putusnya perkawinan menurut Indonesia adalah pasal 1999 KUH Perdata, yang dimana yang pertama ada kematian salah satu pihak, yang kedua tidak hadir suami istri selama 10 tahun dan diikuti pernikahan yang baru, yang ketiga adanya putusan hakim dan perceraian. Untuk Inggris sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 2 atau Matrimonial Clause Act 1973. Salah satu pihak telah melakukan perzinahan, yang dimana salah satu pihak berperilaku buruk, yang kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun sebelum gugatan diajukan, yang ketiga telah hidup berpisah untuk jangka waktu minimal 5 tahun. Kasus dan analisis hukum perbandingan perkawinan di Indonesia dan di Inggris, di mana kasusnya adalah perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki perbedaan status sosial dan fisik di antara pasangan berbeda warga negara lainnya, di mana salah satunya adalah Rania asal Yogyakarta, tamat SMP, bekerja sebagai baby sister di Jakarta, yang menikah dengan khas warga negara Inggris yang bekerja di Inggris sebagai manajer perusahaan retail dan belanja tampan. Dalam fenomena ini memaparkan tentang ketentuan hukum tentang perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia maupun di Inggris. Analisisnya adalah perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang di Indonesia yang turut pada hukum yang berlainan karena perbedaan warga negaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan salah satunya adalah warga negara asing, itu diatur dalam pasal 95
1974 tentang perkawinan. Dan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan itu adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam hal ini kasus tersebut di mana warga negara asal Inggris tersebut dilaksanakan dengan hukum Islam, di mana warga negara asing tersebut berpindah ke agama calon mempelai perempuan yaitu Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan ini adalah sah karena telah melaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang kemudian dicatatkan ke kantor urusan agama KUA setempat. Perbandingan catatan sipil antara Indonesia dan Inggris. Catatan sipil adalah catatan peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian. Dalam pasal 16 BW disebutkan bahwa catatan sipil adalah institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Tujuan lembaga catatan sipil menurut Departemen Kehakiman adalah mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Tujuan lembaga catatan sipil menurut Niko Ngani dan Imam Wijaya adalah yang pertama, setiap warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik. Yang kedua, memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Catatan sipil menurut Indonesia di mana diatur dalam bab 2 buku 1 KUH Perdata Indonesia meliputi atas 3 bagian dari 13 pasal, mulai pasal 4 sampai dengan pasal 16 KUH Perdata di Indonesia. Ada 5 jenis register atau catatan sipil, yaitu yang pertama daftar kelahiran, yang kedua ada pemberitahuan perkawinan, yang ketiga izin perkawinan, yang keempat perkawinan dan perceraian, yang terakhir kematian. Fungsi catatan sipil di Indonesia menurut keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983, yang dimana yang pertama pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran, adanya akte perkawinan, akte perceraian, dan akte pengakuan dan pengesahan anak, dan akte kematian. Yang kedua itu ada penyimpanan dan pemeliharaan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengakuan, dan akte pengesahan anak, dan akte kematian. Yang terakhir ada penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan. Catatan sipil menurut Inggris. Inggris menganut sistem hukum common law, sehingga aturan tentang catatan sipil berbeda dengan negara yang mengatur civil law. Catatan sipil di Inggris disebut dengan civil registration, yaitu sumber untuk mengetahui, meneliti, dan mengetahui silsilah penduduk yang memainkan peranan sangat penting dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, meliputi nama dan status dalam masyarakat. Yang kedua, fasilitas untuk menikah. Yang ketiga, bukti keturunan. Keempat, bukti hak atas warisan. Yang terakhir, bukti hasil asuransi atas informasi. Catatan sipil di Inggris disebut dengan istilah registration, diatur dalam Act 1957 mengenai yang pertama, registration of birth, yaitu pendaftaran atau pencatatan terhadap peristiwa berkaitan dengan kelahiran seorang anak. Yang kedua, registration of marriage, yaitu pencatatan dan pendaftaran yang berkaitan dengan perkawinan. Yang ketiga, registration of death, yaitu pendaftaran atau pencatatan terhadap peristiwa kematian. Di Inggris, catatan sipil tersebut dilakukan oleh pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, maupun kematian. Kasus catatan sipil antara Indonesia dan Inggris, di mana saya Antonio Joseph bekerja sebagai manajer perusahaan swasta berwarga negara Indonesia atau WNI ingin menikah dengan wanita bernama Stephanie Meyer kewarganegaraan asing yaitu Inggris. Kami seagama yaitu Kristen. Calon saya menginginkan pernikahan dilakukan di Inggris, sementara saya ingin pernikahan dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan di sini dan sah menurut hukum Indonesia, karena saya tidak berencana untuk meninggalkan kewarganegaraan saya. Menurut Anda, apa yang harus saya persiapkan apabila saya ingin menikah di Indonesia? Dan apabila saya berencana tinggal di Inggris, apakah saya harus mendaftarkan perkawinan di Indonesia di catatan sipil di Inggris? Analisis kasus tersebut. Dalam perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang perkawinan adalah undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pernikahan campuran Indonesia menurut catatan sipil dalam bab 2 buku 1 KUH Perdata dalam pasal 16 KUH Perdata Indonesia yang mana adanya harus memenuhi surat
surat atau register keterangan bahwa masing-masing pihak sudah memenuhi syarat perkawinan menurut hukum masing-masing. Surat ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mencatat perkawinan. Di Indonesia, karena mereka beragama Kristen, maka pihak yang berwenang adalah kantor catatan sipil. Sedangkan calon istri perlu menyiapkan kelengkapan identitas antara lain fotokopi KTP atau paspor dan sertifikat online impediment dari pemerintah atau kedutaan besar negara asal pasangan warga negara asing tersebut. Nah, untuk pernikahan campuran di luar negeri, perkawinan atau pernikahan tersebut dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia atau KBRI di negara dilangsungkan perkawinan. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan di KBRI setempat yang kemudian mencatatkan peristiwa perkawinan dalam buku register akte perkawinan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan. Pasangan suami istri mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri kepada kantor catatan sipil setempat paling lambat 30 hari sejak